dalam Dunia Kampus Channel dengan saya Kang Rohim. Belajar, berbagi, dan menginspirasi. Oke, masih bersama dengan Kang Wahyu. Jadi hari kita lanjutkan perbincangan kita dengan Kang Wahyu berkaitan dengan dunia kampus. Kang Wahyu, apotekernya sudah berapa lama? Saya lulus itu S1 itu di tahun 2019. Kebetulan alhamdulillah saya menempuh S1 7 semester dengan Rohim, kemudian lanjut di tahun 2019, profesi apoteker setahun, lulus di 2020. Kemudian lanjut lagi S2-nya kurang lebih 1 tahun 8 bulan kan Rohim. Wah, luar biasa ya. Tantangan yang paling utama ini yang sering terjadi ketika mau menyelesaikan studi. Yang pertama mungkin kalau kita sebagai mahasiswa ya Kang Rohim, biasanya tuh kita ini sering overthinking duluan. Jadi kalau berpikir, wah skripsi itu susah, saya bagaimana menemukan judul, bagaimana melakukan penelitian nanti, bagaimana mencari referensi. Nah ini tantangan yang terbesar biasanya jadi mahasiswa ini, overthinking duluan. Jadi dia ini belum nyoba, tapi dia sudah overthinking. Nah sehingga apa? Dia akan kehilangan nantinya semangat atau niatnya gitu, tantangannya Kang Rohim gitu. Kadang juga biasanya memang karena kita kuliah di farmasi ini kan padat ya Kang Rohimnya, jadi udah sampai kos atau rumah itu biasanya tuh capek gitu ininya, ditambah apa, ada laporan praktikum yang harus mungkin dikerjakan dan sebagainya gitu. Oke, terus kenapa ya banyak mahasiswa itu yang lulusnya ini ya sampai tidak tepat waktu, bahkan sampai lama banget mungkin ya Kang Wahyu, atau emang ada permasalahan di perkuliahannya atau seperti apa Kang Wahyu? Ya, oke. Biasanya kalau misalkan mahasiswa yang lulus lama nih Kang Rohim ya, mungkin saya juga belajar dari pengalaman ya Kang Rohim, teman-teman saya. Yang pertama mungkin adanya suatu niat, mungkin niatnya mungkin yang kurang, ibaratnya membara gitu niatnya. Jadi biasanya juga si mahasiswa ini takut sama dosen pembimbingnya. Padahal kan dosen pembimbing itu kan sebagai pengayom kita, atau sebagaimana untuk kayak kita berdiskusi dan sebagainya. Nah yang ketiga, ini biasanya banyak nih yang sering dilakukan oleh mahasiswa nih. Mungkin banyak yang pacaran tapi malah terbawa dari suasananya. Seperti itu. Jadi malah bukannya pacaran itu untuk memberikan suatu semangat, ini malah dia menjadi malas-malasan, sehingga apa? Dia sering menunda-nunda, seperti itu Kang Rohim. Ini ya. Terus awalnya itu kan judul ya. Betul. Pertama kali itu seperti apa kalau kira-kira untuk bagusnya? Bagusnya menentukan judul ya Kang Rohim ya. Kalau dari saya sendiri sebenarnya kita mempelajari dari sebelumnya, misalkan dari mata kuliah mana yang kita yang ibaratnya yakin atau tertarik. Nah jangan sampai ketika kita mengambil judul ini kita nggak tertarik nih dengan judul tersebut seperti itu. Nah kita lihat dulu nih judulnya, apakah kira-kira sesuai dengan passion kita nggak gitu. Misal passion kita di klinis, tapi kita mengambil judul misalkan eksperimental atau misalkan di farmakologi yang uji aktivitas dan sebagainya. Nah itu yang terkadang itu membuat kitanya sendiri sulit seperti itu. Yang kedua, nah kita harus perbanyak referensi. Kita harus tanya-tanya juga dengan mungkin senior-senior kita. Apa saja sih ininya judul-judul yang kakak tingkat sebelumnya. Kemudian kita bisa tahu nih mengikuti dengan misalkan ada seminar kakak tingkat, ujian akhir dan sebagainya. Nah itu juga menjadi sebuah referensi. Nah kalau boleh misalkan saya sampaikan, kalau saya itu kemarin itu kebetulan bidang saya S1 itu kebetulan klinis nih Kang Rohim. Jadi awalnya itu saya itu mengambil klinis karena melihat nih referensi kakak tingkat ini kok sepertinya menarik gitu. Saya kebetulan mengambil bidang farmakoekonomi. Jadi saya itu tertarik kok ada farmasi dengan ekonomi, apa itu ini ya, sehingga jadi dari membuat tadi judul tersebut menentukan, jadi kita sudah niatnya sudah semangat gitu mengerjakannya gitu Kang Rohim. Begitu ya. Iya. Berarti melalui hasil dari praktikum sebelumnya. Betul. Ataupun pembelajaran sebelumnya. Iya. Sehingga kita bisa mengambil tema atau judulnya sesuai dengan bidang kita ya. Seperti itu. Luar biasa. Kalau misalnya ini kita sudah menentukan judul, terus apakah dengan rutinitas kita menghadap ke pembimbing atau ke dosen nantinya itu akan mempengaruhi selesainya skripsi kita atau tidak? Oke.
menurut saya sangat mempengaruhi hasil atau output akhir kita skripsi ya Kang Rohim ya. Kalau sebelumnya sih saya ketika S1 itu saya tuh mungkin tiap 3 hari sekali saya tuh menghadap dosen pembimbingnya. Kalau misalkan dosen itu kan pembimbing kita sering merevisi dan sebagainya, itu akan menjadi semakin bagus gitu hasil dari skripsi kita nantinya. Jadi sangat-sangat berpengaruh kalau kita ketemu dengan dosen. Jadi kita bisa diskusi, sharing terkait penelitian kita. Saya juga dulu nggak tahu tentang maksudnya klinis, jadi saya bertanya, ini seharusnya seperti apa Bu ini kan, atau seperti apa Pak ini. Jadi ini arahnya kemana ya Pak? Apakah sudah pas atau belum? Baik dari landasan teorinya atau penrumusan masalah, metode dan sebagainya. Seperti itu. Oke, kalau mahasiswa ini kan ada yang memiliki target per minggu atau per bulan, bahkan ada yang tidak memiliki target dalam menyelesaikan skripsinya. Nah, menurut Kang Wai sendiri, baiknya seperti apa? Oke, menurut saya Kang Rohim untuk baiknya mahasiswa ini punya target gitu. Jadi mungkin setiap minggu dia harus menyelesaikan, contoh deh misalkan bab 1 seminggu, kemudian minggu selanjutnya itu dia bab 2 sampai ke minggu ketiga bab 3 kalau bisa. Atau misalkan target itu nanti kita misalkan kurangi, misalkan per bab itu 2 minggu dan sebagainya. Atau paling tidak sehari itu usahakan 1 kalimat deh atau 1 paragraf gitu. Karena kalau misalkan kita nggak punya target nih Kang Rohim ya, misal kalau misalkan kita hari ini mengerjakan, kemudian seminggu kemudian baru mengerjakan, itu pasti lupa nih sambungan dari kalimatnya. Nah, sehingga saya juga dulu disampaikan kemudian oleh pembimbing saya bahwasannya kalau misalkan kamu ngerjain skripsi ini, kalau memang mau cepat, itu jangan sampai ada gap yang atau harinya itu yang terlalu jauh gitu. Jadi setiap hari itu paling nggak usahakan 1 kalimat deh katanya. Jadi kamu bisa paham nih runtutan dari kalimatmu dari sebelum ini apa lanjutannya. Nah, seperti itu Kang Rohim. Oke, ini kalau kita berbicara tadi target ya. Iya. Sekarang kalau kita berbicara hasil dari riset kita yang misalnya tidak sesuai harapan, ya membuat kita gagal dalam artian motivasi kita menjadi turun. Nah, kalau menurut Kang Wahyu ini bagaimana cara supaya motivasi ini tetap terjaga? Ya, meskipun hasilnya ini mungkin tidak sesuai dari yang diharapkan, ini kan menjadi down ya. Jadi gimana cara untuk meningkatkan motivasi apa yang harus dilakukan atau caranya mengatasinya ketika terjadi hasil riset yang tidak sesuai itu? Oke, yang pertama mungkin namanya suatu riset itu kan pasti ada 2 kemungkinan ya Kang Rohim. Ada yang berhasil ataupun ada yang gagal atau mungkin belum sempurna sebenarnya. Nah, saya juga kemarin tuh misalkan melihat nih kalau misalkan saya gagal dan sebagainya ya saya tidak akan menyerah seperti itu. Jadi saya sarankan kepada mahasiswa, ini kalian masih dalam proses tahap pembelajaran. Meskipun kalian hasilnya kurang sesuai atau kurang sesuai dari yang kalian harapkan, jadi jangan kalian sesali, jangan sampai kalian down. Tapi cobalah kalian perbaiki di mana sih dari proses atau hasilnya itu yang salah seperti itu. Coba diidentifikasi lagi. Jika itu masih bisa diperbaiki, segera diperbaiki. Misalnya, kalau misalkan ada data yang kurang valid dan sebagainya, coba dilakukan praktikum ulang jika memadai seperti itu. Jadi kalau misalkan dia sudah down dan sebagainya, nah yang ditakutkan apa? Skripsinya itu nggak akan selesai seperti itu Kang Rohim. Jadi dia malah ibaratnya sudah drop dan down, udah skripsi nggak selesai, nggak lulus dan sebagainya. Jadi saran saya, ya meskipun hasilnya kurang baik dan sebagainya, nggak apa-apa, itu yang penting hasil kalian sendiri dan kalian yang beneran yang melakukan penelitian tersebut seperti itu. Oke, luar biasa ya. Kalau misalnya nih kita sudah dapatkan revisian dari dosen kan, mahasiswa itu kan biasanya kalau mendapatkan revisian itu, aduh, mulai nih tingkat stresnya. Nah, bagaimana nih tipsnya supaya tidak stres duluan menghadapi revisian? Iya, betul sekali Kang Rohim. Awal-awal juga saya juga agak shock ya, apalagi ketika mendapat revisian kemudian tulisan pembimbingnya ini nggak kebaca gitu kan. Nah, seperti itu. Ini yang biasanya mahasiswa ini takut untuk konfirmasi seperti itu. Jadi yang pertama-tama ini ya ketika mendapat revisian ya pasti harus dikerjakan. Tapi tips and trick saya ketika misalkan saya dulu bimbingan, saya tuh minta izin nih Kang Rohim.
Jadi ketika bimbingan misalkan pembimbingnya ini tulisannya kurang atau sulit dibaca, jadi saya izin untuk merekam suaranya seperti itu. Saya jadi minta izin dulu, Bu, Pak, saya izin sebelumnya. Saya takut nanti ada hal yang terlupa ketika saya melakukan revisi. Jadi saya izin, bolehkah saya merekam suara ibu untuk melakukan revisi, sehingga nanti ketika kita lakukan revisi kita ingat, meskipun kita agak-agak lupa, kita sambil dengarkan, oh tadi revisian poin-poinnya ini loh, tentang misalkan metode atau misalkan dari rumusan masalah dan sebagainya. Jadi tidak menyulitkan kita, tapi balik lagi, rekaman dari tadi jangan di-share. Jadi hanya untuk kita saja seperti itu. Nah, takutnya kan kita rekaman ada omongan-omongan yang nanti tidak sesuai dan sebagainya, nanti malah keluar dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi ya kita mohon izin dulu kepada pembimbing kita seperti itu. Ya alhamdulillah kemarin juga ketika saya juga skripsian ataupun saya mengerjakan tesis, pembimbing saya alhamdulillah welcome aja, karena ya seperti tadi, takutnya mungkin beliau juga sibuk ya Kang Rohim ya. Namanya pembimbing kan, ketika kita chat mungkin bisa dibalasnya sehari atau 2 hari atau 3 hari, bisa atau bahkan seminggu. Nah, jadi ketika kita harus mengantisipasinya, jadi sedia payung dulu sebelum hujan seperti itu Kang Rohim. Gitu ya. Iya. Terus cara menanganinya itu, misalnya ada jeda lama ini menunggu dosen untuk bisa dihubungi, apa yang harus kita lakukan di jeda-jeda sampai menunggu 1 bulan, bahkan beberapa minggu, bahkan ya seperti itu. Oke, kalau misalkan jeda menunggu dosen, misalkan yang pertama, kalau dosennya nggak balas chat kita ya Kang Rohim ya maksudnya, atau gimana? Kalau misalkan dosen itu nggak balas chat kita, kalau saya sih menyarankan untuk coba setiap hari untuk dihubungi seperti itu ya, dengan bahasa yang santun, sopan, dan melihat juga waktunya pada saat jam bekerja. Nah, semisal dosen itu tidak merespon, biasanya kalau saya ini langsung datangi, duduk di depan ruangannya seperti itu Kang Rohim. Nah, pasti dosen itu kan bolak-balik atau ke ruangannya seperti itu. Jadi dosen tersebut pasti mempunyai rasa empati juga ke kita. Ini anak bimbing kita, masa nggak kita layani dan sebagainya, atau mungkin juga kita lupa seperti itu kan. Nah, kemudian yang biasanya dilakukan nih kalau sambil nunggu dosen nih, atau misalkan nggak dibalas-balas, saya biasanya itu menyarankan, atau saya itu sering kayak nyari-nyari tentang relevansi penelitian saya. Siapa tahu misalkan ada nih penelitian yang sebelumnya atau misalkan apa, jadi saya mencari referensinya seperti itu. Jadi sembari saya nunggu dari respon pembimbing, jadi sambil saya mencari sebuah ide atau misalkan masukan dan saran atau referensi dari jurnal-jurnal lain seperti itu Kang Rohim. Jadi jangan dibuat ibaratnya nunggu sebulan benar-benar gak ngapa-ngapain gitu. Iya, jangan sampai kita benar-benar kosong lah seperti itu Kang Rohim. Gitu. Oke. Kira-kira nih menurut Kang Wahyu, kesalahan dari banyaknya mahasiswa yang tidak menyelesaikan skripsinya karena tepat waktu ini apa biasanya? Oke, biasanya sih kesalahannya ini yang pertama ya Kang Rohim ya, dia ini biasanya takut sama pembimbingnya. Biasanya dia segan duluan untuk ngechat dosen ini, dia takut. Padahal ya sudah, coba aja dulu, nanti kalau untuk hasilnya pikir aja nanti seperti itu. Yang penting kita berusaha dulu untuk mencoba. Yang kedua tadi, kalau misalkan yang saya skripsinya ini dia tidak selesai, biasanya dia ini sering main atau tidak fokus untuk mengerjakan skripsinya. Jadi dia ini biasanya menganggap sepele seperti itu. Nah, jadi sering main dan sebagainya. Sebenarnya main tuh boleh, karena kita burnout juga. Ibaratnya ya kalau misalkan capek atau apa ya silakan bermain, tapi jangan lupa kewajiban kalian seperti itu, skripsi. Nah, yang ketiga dia terkait dengan hasil dari penelitiannya, atau disuruh biasanya ini tidak sesuai, harus mengulang lagi sampai benar-benar hasilnya perfect seperti itu. Nah, kemudian yang keempat tadi dia tidak terstruktur. Jadi misalkan setiap seminggu dia tidak punya target apa-apa, jadi dia hanya sistemnya mungkin sistem kebut sehari atau sejam dan sebagainya seperti itu. Jadi banyak mahasiswa ini atau pengalaman saya, teman-teman saya ini yang mungkin agak terlambat juga lulusnya seperti itu, jadi tidak selesai
skripsinya. Seperti itu Kang Rohim. Luar biasa ya, berarti dari kesalahan-kesalahan itu yang membuat banyak mahasiswa yang tidak selesai tepat waktu. Iya, betul Kang Rohim. Oke. Jadi nih, kalau menurut Kang Wahyu ya, apa kira-kira sarannya supaya mahasiswa ini bisa tepat waktu atau bahkan bisa mendapatkan nilai skripsinya terbaik ya, seperti itu, kira-kira apa? Oke, saran saya yang pertama ya, kita mungkin ingat dulu dengan orang tua kita ya Kang Rohim ya. Tujuan kita ini disekolahkan di perguruan tinggi ini apa, seperti itu. Kemudian kita harus lihat juga bagaimana orang tua kita itu susah payah untuk membayar kuliah kita. Tidak ratusan ribu, tidak jutaan rupiah. Ini bisa mencapai puluhan juta atau ratusan juta. Nah, sedangkan kita misalkan yang ngekos dan sebagainya, ini kita ibaratnya enak-enak aja, makan, tidur, nggak ngapa-ngapain. Padahal kita hanya mengerjakan skripsi kita aja. Seperti itu. Jadi yang pertama itu cobalah kita itu ingat orang tua kita. Seperti itu. Yang kedua, kalian harus ingat apa sih tujuan kalian untuk masa depan kalian itu seperti apa, tujuan hidup kalian itu seperti apa, apa yang ingin kalian capai, seperti itu. Nah, kemudian saran yang ketiga menurut saya dari niatnya juga, bagaimana kita mendekatkan diri dengan pencipta kita. Nah, kadang kalau misalkan kita menemui pembimbingan sulit atau pengujian sulit seperti itu, ya kita mintanya sama siapa? Sama Allah aja. Kita cerita sama Allah karena beliaulah yang maha membolak-balikkan segala sesuatunya, seperti itu. Kalau saya sih diajarkan setiap misalkan ada kesulitan atau apa, ya udah minta dengan Allah aja, ceritalah dengan Allah ininya seperti apa ini ya. Nah, insya Allah kok ketika kita sudah dekat dengan Allah seperti itu, Allah itu akan memberikan jalannya. Mungkin bukan dengan teman atau apa, ada nanti orang lain yang memberikan, oh nanti seperti ini, memberikan suatu mungkin clue-clue dan sebagainya, seperti itu. Itu yang saya rasakan seperti itu Kang Rohim. Kemudian yang selanjutnya tips and trick saya, ya jangan malas seperti itu. Kalau saya sih menyarankan selalu nih, karena saya juga sebenarnya tipikal orang yang pintar juga enggak Kang Rohim, rajin juga enggak gitu. Jadi ya saya ya main game iya dan sebagainya, tapi saya ketika main game tuh saya ingat, jadi setelah main game 2 jam 3 jam saya harus mengerjakan nih skripsi saya nih, seperti itu. Nah, jadi jangan lupa kewajiban kita seperti itu. Boleh kita main misalkan untuk kayak healing lah bahasanya Kang Rohim ya sekarang ya kan, anak-anak muda sekarang ini, atau nongki-nongki, ngopi-ngopi lah gitu kan, seperti itu boleh, tapi ingat lagi kewajiban kalian itu apa, seperti itu. Nah, kemudian saran yang selanjutnya yaitu jangan sampai putus komunikasi dengan dosen pembimbing. Karena ketika komunikasi itu putus dengan dosen pembimbing, itu pasti akan semakin panjang juga kalian untuk kayak proses bimbingannya. Ada dosen mungkin nanti nggak mau nih, harus saklek 16 kali tatap muka harus 16 kali seperti itu. Gitu. Ya. Menurut saya seperti itu Kang Rohim. Oke, sangat luar biasa ya. Bagi kalian pemirsa ataupun mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi ya, mungkin itu bisa kita belajar dari Kang Wahyu ya, penyampaiannya sangat brilian dan sangat membuat kita menyadari bahwa ternyata mudah loh untuk menyelesaikan skripsi itu tepat waktu, hanya bagaimana cara kita untuk bisa menyikapi persoalan itu. Luar biasa Kang Wahyu. Terima kasih Kang Wahyu untuk memberikan sedikit tips dan trik menyelesaikan skripsinya. Oke, dari saya Kang Rohim. Jangan lupa like, share, dan subscribe di Dunia Kampus Channel, belajar berbagi dan menginspirasi.